أما بعد الحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Subuh hari ini kembali kita berada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang haji dan umrah. Wa hukmul haji. Nah, ini sekarang kita masuk pada bagaimana hukumnya menunaikan haji, menunaikan umrah. Adapun haji itu hukumnya fardu ainin. Nah, fardu ain artinya kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap individu, setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama. Artinya tidak satupun perbedaan pendapat di kalangan ulama kita bahwa haji ini adalah fardu ain dan merupakan salah satu rukun Islam. Sementara umroh itu, di sini ada perbedaan pendapat. Bagaimana hukum menunaikan ibadah umroh? Kalau dalam mazhab Syafi'i, jadi Imam Syafi'i menegaskan bahwa hukum menunaikan umroh itu sama dengan menunaikan haji. Jadi fardu ain, kewajiban bagi setiap orang yang memenuhi syarat. Waqilah, namun ada juga pendapat yaitu dalam mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa innaha, sesungguhnya umroh itu hukumnya sunnatum muakkadah, sunnah muakkadah. Sunnah sangat disunnahkan, ini hampir-hampir mendekati wajib tapi tidak sampai pada level wajib itu. Nah, jadi kalau kita menunaikan ibadah haji itu pasti ada umrohnya. Nah, tapi kalau hanya menunaikan ibadah umroh, tidak ada hajinya. Nah, jadi inilah yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Jadi intinya kita seumpama karena persoalan atau masalah prosedur, kita belum mampu menunaikan haji, ya kita berangkat umroh. Nah, kita berangkat umroh. Ini menunaikan fardu ain. Ini dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wala yajibani, kewajiban haji dan umroh itu fil umuri illa marratan wahidah, hanya berlaku sekali seumur hidup. Hanya berlaku sekali seumur hidup. Haji sekali seumur hidup, umroh juga sekali seumur hidup. Wa qad yajibul hajju, namun ibadah haji itu terkadang wajib aktsara min marrah, lebih dari sekali. Kapan itu? Idza kana nadhran, jika dinazari. Dia ada orang yang kalau bisnis saya nanti ini sukses, saya bernazar menunaikan ibadah haji. Nah, kalau dia itu belum haji, maka nazarnya ini tidak ada nilainya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak boleh atau tidak sah bernazar dengan sesuatu yang wajib. Karena wajib itu dinazari atau tidak, ya tetap wajib dilaksanakan. Nah, tapi kalau dia sudah menunaikan ibadah haji, kemudian bernazar untuk menunaikan ibadah haji lagi, setelah kemudian apa yang dia inginkan tercapai, maka dia wajib lagi untuk menunaikan ibadah haji itu. Hajinya itu karena nazar. Au qadaan, atau haji qadha.
mengqadha haji. Nah, sebab di dalam ibadah haji itu ada ritualnya itu yang tidak bisa dibayar dengan dam. Nah, jadi seumpama ditinggalkan ya haji tidak sah, tidak bisa dibayar dengan dam. Nah, seperti contoh wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini mesti ditunaikan apapun dan bagaimanapun keadaannya, tidak ada uzurnya. Jadi kalau tidak ditunaikan ibadah haji kita tidak sah. Nah, jadi seumpama ada orang yang berangkat haji kemudian berhalangan menunaikan wukuf di Arafah, lalu pulang ke tanah air, kemudian dia masih ada kewajiban. Jadi seumpama nanti menunaikan ibadah haji lagi, itu namanya haji qadha. Kemudian kita masuk pada syurutul istita'ah. Nah, jadi disebutkan bahwa kewajiban haji itu bagi orang yang mampu. Bagaimana kategorinya seseorang itu disebut mampu? Yang pertama adalah wujuduz zadi wa auiyatihi. Jadi ada bekal, ada sarana. Nah, jadi ada bekal, ada sarana, wa nafaqatiz zihabi wal iyabi, termasuk ongkos pulang, ongkos pergi. Nah, ini sudah ada semuanya. Wa nafaqati man ya'uluhu, dan nafkah keluarga. Nah, nafkah keluarga yang ia tinggalkan muddata safarihi, selama perjalanannya. Nah, jadi itu yang pertama, dia punya bekal untuk sehari-hari. Nah, kemudian dia punya ongkos pulang pergi, dan juga meninggalkan bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan. Dan satu lagi, wa kaunu dzalika, dan semua itu, semua perbekalan-perbekalan yang sudah ia miliki itu fadilan an duyunihi, sudah melebihi kewajiban membayar utang atau sisa dari kewajiban bayar utang. Nah, jadi seumpama dia punya utang, jadi utang ini kemudian dibayar, setelah dibayar masih ada lebihnya. Nah, lebihnya ini cukup untuk bekal sehari-hari, cukup untuk ongkos pulang pergi, dan cukup untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan. Wa ammaskanin, termasuk biaya tempat tinggal, apakah rumah sendiri atau kontrak. Wa khadimin, bahkan pembantu yahtaju ilaihi, kalau dia membutuhkan. Jadi sudah ada sisa untuk bayar utang, ada sisa untuk tempat tinggal, ada sisa untuk gaji pembantu yang memang betul-betul dibutuhkan. Jadi betul-betul istita'ah itu tidak sembarang. Jadi persyaratannya itu ketat, seseorang disebut mampu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ayyasbuta alal markubi bila darorin syadidin. Jadi ada kendaraan yang layak digunakan. Ada kendaraan yang layak digunakan. Kemudian imkanus tair, jadi ada sisa waktu. Nah, ada sisa waktu yang cukup, yumkinu fihi sairu wal wusulu ilal masyair, untuk sampai di tempat-tempat pelaksanaan manasik haji. Nah, jadi kita pastikan bahwa ketika kita berangkat itu, untuk sampai di sana itu masih ada waktu yang cukup untuk melaksanakan manasik haji. Jadi sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada fenomena berangkat haji berjalan kaki. Ya, berangkat haji berjalan kaki dengan menerima donasi atau sumbangan-sumbangan dari orang ramai. Nah, ini sebenarnya hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Nah, dikatakan bahwa kama idza khafa aw syakka fil halak,
Ya, makruh hukumnya menunaikan ibadah haji dalam keadaan ada bahaya yang bisa berakibat pada kematian atau kecelakaan. Contohnya kahajil fakir, ya, seperti berhajinya orang miskin, alladzi ya'tamidu ala su'alin nas, yang biayanya ini meminta-minta kepada orang. Jadi kalau memang belum ada istitoah, tidak usah dipaksakan. Ya, nanti kesannya ini malah mencelakakan diri sendiri. Ini kemarin ada yang viral, berangkat jalan kaki dari Madura kalau saya tidak salah, sampai di mana itu pulang lagi. Kenapa? Karena ongkosnya habis. Ini contohnya. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi kita beragama ini berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, ketika kita beribadah ini dengan dasar hawa nafsu, nah, disitulah kemudian kita sering celaka sendiri. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada a'malul haji. Jadi amal-amal di dalam ibadah haji. Ini ada 3 macam. Yang pertama ada rukun. Jadi ada rukun-rukun haji. Yang kedua ada wajibatun, wajib haji. Dan yang ketiga ada sunanun, sunnah haji. Jadi ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Nah, apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah? Yang pertama, rukun haji itu adalah allati la yasihul hajju biduniha. Nah, amalan haji, ya, amalan yang haji itu tidak sah tanpa melaksanakannya. Jadi kalau tidak dilaksanakan ini berarti haji kita tidak sah. Itu namanya rukun. Balla budda minal ityani biha. Nah, harus dilaksanakan, tidak bisa tidak, harus dilaksanakan. Wala tujbaru, dan bahkan tidak bisa diganti bidamin, dengan membayar dam. Jadi kalau ditinggalkan tidak bisa kita ganti dengan dam. Itu namanya rukun. Wala yatahallalu min ihramihi, dan tidak boleh seseorang itu bertahallul atau keluar min ihramihi, dari ihramnya, hatta ya'tiya biha, sampai dia melaksanakannya. Nah, contohnya seperti wukuf di Arafah itu. Nah, termasuk ihram, ya, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut dan seterusnya. Ini semua adalah rukun-rukun haji. Yang kedua, wal al-wajibatu, ada yang disebut dengan wajib haji. Apa itu wajib haji? Wahiyallati, yaitu amalan yasihul hajju biduniha, yang kalau tidak dilaksanakan haji kita itu tetap sah. Haji kita itu tetap sah, walakin tetapi yujbaru tarkuha bidamin. Nah, orang yang meninggalkannya harus membayar dam. Harus membayar dam. Jadi kalau umpama tidak ditunaikan, yang penting bayar dam tetap sah. Awayaksimu tarikuha, dan orang yang meninggalkannya, orang yang meninggalkan kewajiban haji ini, bi ghairi uzrin, tanpa uzur, ini dihukumi berdosa. Ya, dihukumi berdosa. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya as-sunan, sunnah haji. Apa itu sunnah haji? Wahiyallati, yaitu amalan la yata'allaqu biha syai'un, yang tidak ada kaitannya dengan keabsahan haji. Nah, tidak ada kaitannya dengan keabsahan haji, ditunaikan atau tidak ditunaikan, haji kita tetap sah. Jadi faiza tarokah, jika seseorang sengaja atau tidak meninggalkan sunnah haji, soha hajuhu, maka hajinya tetap sah. Walakin tetapi yafutuhul kamalu wassawabu, dia tidak mendapatkan kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan pahala.
terputus kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan pahalanya. Jadi kita ulangi, amalan haji itu ada 3. Yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Rukun ini tidak bisa tidak, harus dilaksanakan apa dan bagaimanapun keadaannya. Kapan ditinggalkan, sengaja atau tidak sah ibadah haji kita dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Itu namanya rukun. Kalau wajib haji, ini juga terkait dengan absah atau tidaknya haji kita. Namun jika seseorang meninggalkannya sengaja atau tidak, hajinya tetap sah dengan syarat dia membayar dam. Dan bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja, hukumnya berdosa. Nah, itu namanya wajib haji. Kemudian yang ketiga ada namanya sunnah haji. Nah, ini tidak terkait dengan keabsahan haji, ditunaikan atau tidak, itu haji kita tetap sah. Namun jika tidak ditunaikan, maka kita akan kehilangan kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan pahala. Nah, insya Allah pada pertemuan kita berikutnya, kita akan terlebih dahulu membicarakan tentang rukun-rukun haji secara terperinci. Nah, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah subuh rahimakumullah, inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sempat, berikan kita kesehatan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri di sini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.